Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah yang amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan ke arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Ada ceramah ya. Marilah kita senantiasa berselawat kepada beliau agar kelak yang tidak nanti kita akan mendapatkan manfaatnya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu hadis yang membahas mengenai azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'asidin ra'min fasaqahu bisnain thumma warasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ay yakhfifa anhuma ma lam yaibasa. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, beliau bersabda, kedua orang ini sedang diazab. Mereka berdua tidak diazab karena dosa besar. Salah seorang adalah karena tidak bersuci setelah buang air, sedangkan seorangnya lagi diazab karena bergunjing. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah dan memotongnya menjadi dua bagian. Lalu Nabi menancapkan masing-masing ke kubur itu satu potongan. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian?" Rasulullah menjawab, "La'allahu ayyafifa anhuma ma lam yaibasa." Artinya, mungkin pelepah kurma itu dapat meringankan keduanya selama pelepah kurma ini belum kering. Dari hadis ini dapat kita ambil penjelasan bahwa kita dapat mengambil pelajaran, yaitu tidak menjaga diri dari kencing adalah dosa besar. Salah seorang penghuni kubur itu disiksa karena semasa hidupnya tidak menjaga diri dari kencing, yakni tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, tidak istinja atau tidak bersuci setelah kencing sehingga tubuhnya terkena najis. Sebagai ulama mengatakan bahwa yang dimaksud
tidak menjaga diri dari kencing adalah tidak menutupi diri ketika kencing. Semua pendapat ini saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa tidak menjaga diri dari kencing merupakan dosa besar karena pelakuannya diancam dengan siksaan kubur. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi Hafizullah menjelaskan bahwa pendapat yang paling kuat tentang pengertian dosa besar adalah segala perbuatan yang pelakuannya diancam dengan api neraka, laknat atau murka Allah di akhirat, atau perbuatan yang dapat hukum had di dunia. Sebagian ulama menambahkan bahwa termasuk dosa besar adalah suatu perbuatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniadakan iman bagi pelakunya, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga beriman salah seorang dari kalian yang, atau Nabi bersabda, bukan golongan kami orang yang, atau Nabi berlepas diri dari pelakuannya. Selanjutnya, haramnya namimah atau berbunyi. Namimah di sini memiliki banyak arti. Bisa adu domba, bisa juga dengan berbunyi. Namimah yaitu mengutip ucapan seseorang dan menceritakan perkataan tersebut kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Di mana yang diceritakan di sini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh orang tersebut. Namimah sendiri hukumnya haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 12 yang artinya, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghembur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Selanjutnya yang dapat kita pelajari mengenai hadis tersebut itu syafaat dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan bahwa sebab diringankannya azab bagi kedua penghuni kubur itu adalah syafaat dan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pelepah bahasa yang ditancapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kedua kuburan itu hanyalah sebagai penanda batas waktu diterimanya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kedua penghuni kuburan itu, agar azab keduanya diringankan. Inilah pemahaman yang benar. Imam Muhammad rahimahullah menyebutkan di akhir kitab Sahihnya sebuah hadis yang panjang dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu tentang dua penghuni kubur yang disiksa, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melewati dua kuburan yang sedang disiksa, maka dengan syafaatku aku ingin agar azabnya diringankan dari keduanya selama kedua pelepah itu masih basah. Jadi penyebab diringankannya azab bukanlah adanya pelepah basah, akan tetapi karena syafaat dan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini merupakan kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ulama lain juga mengungkapkan pendapat bahwa yang mengatakan bahwa hal itu merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pendapat yang benar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menanam pelepah kecuali di atas kuburan yang beliau ketahui penghuninya sedang disiksa, dan beliau tidak melakukan hal itu kepada semua kuburan. Seandainya perbuatan itu sunnah,
tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukannya kepada semua kuburan yang dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan para sahabat dan tokoh besar sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Kalau seandainya itu diperintahkan, tentu mereka akan segera melakukannya. Jadi hadis ini juga ada kaitannya dengan pendidikan, yang mana hadis ini berisi tentang akidah. Hadis ini mengandung materi tentang pendidikan, yaitu pendidikan akidah, yang dimana menanam kepercayaan akan adanya azab kubur, sekaligus kenyataan akan pasti adanya azab kubur bagi orang-orang yang selalu membantah dan tidak percaya akan azab kubur. Yang kedua, metode pengajaran. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seorang guru mengajarkan peserta didiknya dengan metode langsung atau praktek lapangan. Seperti di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan langsung di tempat dan menjelaskan permasalahannya, sebab akibatnya, dan kemudian diikuti dengan solusinya, dengan penjelasan yang diikuti praktek langsung di depan para sahabat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu, yang pertama, setelah buang air itu hendaklah kita bersuci supaya kita tidak terkena najis dan tidak kena azab nantinya di kubur. Yang kedua yaitu jauhilah bergunjing, sebab gunjing itu dapat menyebabkan azab kubur. Walaupun kita ingin menyampaikan gunjing tersebut, tapi cobalah janganlah bergunjing. Sebab kita tahu bahwa gunjing itu adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan azab kubur. Walaupun diri kita berkeinginan untuk menyampaikan aib orang lain, tapi cobalah untuk menahan diri, karena hal itulah yang bisa menyebabkan kita diazab di kubur nanti. Yang ketiga, mengenai syafaat Rasulullah, mengenai menancapkan pelepah pohon di atas kuburan. Ini bisa saja sebagai dalil kita untuk berziarah ke kubur dan berdoa untuk orang yang di dalam kuburan tersebut agar diringankan kisahnya. Jadi hadis ini cukup besar dampaknya, walaupun hadis ini membahas suatu dosa yang perbuatannya itu ringan melakukannya, tetapi azabnya itu sangat besar di dalam kubur nantinya. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita supaya kita dijauhi dari azab kubur. Demikianlah penyampaian hadis ini yang dapat saya sampaikan. Adapun kata yang salah, saya mohon maaf, karena apa yang benar itu datangnya dari Allah, yang benar salah itu murni dari diri saya sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.